Halo anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online hari ini. Masih di tema yang ketujuh, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku dan juga alat-alat tulis yang akan kita gunakan untuk belajar hari ini. Silahkan nanti kalian catat hal-hal penting di dalam buku kalian masing-masing. Hari ini kita sudah sampai di subtema yang keempat, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Yang kedua, mengenal aturan menyusun benda, mengenal karya menggunakan tanah liat, mengidentifikasi benda dan kegunaannya, membuat kalimat berdasarkan kosakata tentang benda, dan mempraktekkan gerak meliukan badan. Apakah kalian sudah siap dengan buku kalian? Nah, kalau sudah siap, silahkan kalian buka buku tema 7 halaman 140. Di sana ada Udin dan Siti yang sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Sementara Siti senang bermain dengan bonekanya. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Meskipun mereka memiliki mainan yang berbeda, mereka tetap senang bermain bersama. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Benda-benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Sekarang mari kita perhatikan benda-benda berikut ini. Di sana ada beberapa benda yang memiliki bentuk, warna, dan juga ukuran yang berbeda. Sekarang kita akan mencoba untuk mengelompokkan benda-benda tersebut. Nah, kira-kira menurut kalian, benda-benda tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan apa saja? Ya, kita bisa mengelompokkan benda tersebut berdasarkan warna. Ada 3 warna di sana. Apa saja? Ada warna hijau, kuning, dan warna merah. Nah, sekarang kita tempelkan benda-benda yang berwarna hijau. Ada tas, kue, dan jam dinding. Untuk benda yang berwarna kuning, ada piring, dompet, dan caping. Apa itu caping? Caping adalah topi yang biasa digunakan oleh para petani saat mereka bekerja di sawah. Selanjutnya, untuk benda yang berwarna merah ada buku, bola, dan juga penggaris segitiga.
Masing-masing benda tersebut memiliki kegunaannya sendiri-sendiri. Tas bisa kita gunakan untuk membawa barang-barang. Kalau tas sekolah bisa kita gunakan untuk membawa buku dan serta alat tulis kita. Sementara, apa itu kegunaan kue? Ya, kue bisa kita makan ya. Jam dinding kita gunakan untuk mengetahui waktu. Piring, kita bisa menggunakan piring sebagai tempat untuk meletakkan makanan. Dompet biasanya digunakan untuk meletakkan uang. Jadi caping sudah Ibu terangkan bahwa caping itu adalah topi yang digunakan oleh para petani saat bekerja di sawah atau di kebun supaya terhindar dari panas matahari. Sementara untuk buku juga memiliki kegunaan sendiri ya. Buku tulis digunakan untuk menulis, sementara untuk buku bacaan kita gunakan saat belajar. Sementara bola kegunaannya adalah untuk bermain, dan penggaris segitiga bisa kita gunakan untuk menggaris ataupun membentuk gambar segitiga atau bangun segitiga. Nah, coba kalian diskusikan bersama orang tua atau saudara kalian, apa yang terjadi jika semua benda itu berwarna sama, atau apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar. Nah, coba sekarang kita perhatikan kamar ini. Ini adalah kamar Lani. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun dengan rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Lani menyusun benda-benda tersebut berdasarkan kegunaannya. Bantal dan guling digunakan untuk tidur, maka oleh Lani diletakkan di atas tempat tidur. Sementara buku-buku karena digunakan untuk belajar, Lani menyusunnya dengan rapi di atas meja belajarnya. Untuk mainan, Lani meletakkannya di dalam kotak mainan supaya tidak tercecer di kamar, dan saat akan menggunakannya Lani mudah menemukannya. Kemudian untuk lampu tidur dan jam beker, Lani meletakkannya di atas meja kecil di samping tempat tidur, dengan tujuan Lani mudah menjangkau benda-benda tersebut dari tempat tidurnya. Lani sangat senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga merapikan kamar kalian sendiri? Apakah kamar kalian juga rapi dan bersih seperti kamar milik Lani? Ya, sekarang kita akan belajar mengenal karya yang terbuat dari tanah liat. Di sana sudah ada beberapa benda yang terbuat dari tanah liat. Ada vas bunga, kendi, gelas atau mug, dan juga
celengan. Nah, masing-masing benda ini memiliki kegunaannya sendiri-sendiri. Vas bunga dipakai untuk meletakkan bunga. Kendi dipakai untuk tempat air. Gelas atau mug kita gunakan saat kita minum. Dan celengan kita gunakan untuk menyimpan uang kita. Tahukah kalian cara membuat kerajinan dari tanah liat? Cara membuat kerajinan dari tanah liat yaitu yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu tanah liat. Kemudian setelah siap, buatlah benda yang kalian sukai dari tanah liat tersebut. Kalian bisa membuat kupu-kupu, bunga, atau bahkan membuat mobil-mobilan dari tanah liat. Kemudian setelah jadi, jemurlah hasil karyamu di bawah sinar matahari sampai kering. Nah, itu tadi tuh cara membuat kerajinan dari tanah liat. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran yang pertama. Nah, tugas kalian nanti adalah bersama-sama dengan orang tua kalian merapikan kamar dan meletakkan benda-benda di kamar sesuai dengan kegunaannya seperti yang telah dilakukan Lani tadi. Nah, sekarang kita akan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 2. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan kegiatan olahraga. Ada berbagai macam permainan di sana. Di gambar tersebut kita juga bisa menemukan benda-benda yang memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Nah, sekarang kita akan mencoba memasangkan bola dan permainan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Sebelumnya, kita perhatikan dulu permainan apa saja ya yang mereka lakukan. Yang pertama, ini adalah permainan tenis meja. Kemudian untuk yang kedua adalah permainan tenis lapangan. Yang ketiga, permainan basket. Dan yang keempat adalah permainan sepak bola. Nah, sekarang kita akan memasangkan untuk permainan tenis meja atau pingpong. Bola mana yang kita gunakan? Ya, kita menggunakan bola pingpong. Bola pingpong berukuran paling kecil. Kemudian untuk tenis lapangan, bola yang kita gunakan adalah bola tenis. Bola tenis berukuran lebih besar dari bola pingpong. Sekarang untuk permainan basket, mana ya bola yang digunakan untuk permainan basket? Ya, bola yang berwarna oranye. Dan yang terakhir adalah sepak bola. Kita menggunakan bola sepak. Nah, masing-masing benda tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Bisakah kalian membandingkan bola-bola yang ada di sana? Ya. Untuk bola sepak
itu besar dan bola pingpong itu kecil. Nah, kita bisa membandingkan dengan cara bola sepak lebih besar dari bola pingpong, atau bola pingpong lebih kecil dari bola sepak. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang lain? Bisakah kalian membandingkan benda-benda tersebut? Nah, ini nanti tugas kalian membuat kalimat untuk membandingkan benda-benda yang ada pada gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah gambar raket dan juga gambar bat. Kemudian gambar yang kedua, kita membandingkan antara ring basket dan juga gawang. Yang gambar yang ketiga juga sama, antara ring basket dan juga gawang. Nah, tadi kita sudah belajar membandingkan benda. Nah, sekarang waktunya kita menggerakkan tubuh kita. Tadi waktu gambar sebelumnya kita melihat ada beberapa anak yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Nah, para pemain pada gambar tersebut bergerak meliukkan badannya ke kanan dan ke kiri untuk mengejar bola. Nah, dapatkah kalian menirukan gerak tersebut? Nah, lakukan gerakan berikut ini. Untuk gerakan yang pertama, sikap badan tegap. Kemudian untuk gerakan kedua, liukkan badan kalian ke kanan. Tangan yang kiri di atas kepala dan tangan yang kanan di depan dada atau di depan perut. Kemudian sikap tegap lagi. Dan untuk gerakan yang keempat, gerakan badan kalian meliuk ke kiri, tangan kanan di atas dan tangan kiri di depan dada atau di depan perut. Untuk selanjutnya, kalian juga bisa melakukan gerakan tersebut secara berulang. Untuk yang gerakan pertama, badan dibungkukkan, tangan dijulurkan ke bawah. Kemudian sikap jongkok. Gerakan yang ketiga, kembali badan dibungkukkan dan tangan dijulurkan ke bawah. Baru kemudian gerakan yang keempat adalah sikap badan tegap. Nah, kalian bisa melakukan gerakan ini secara berulang dengan hitungan 1 sampai dengan 8. Bisa ya? Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran yang kedua. Sekarang Ibu akan mengulang kembali tugas-tugas apa saja yang harus kalian lakukan. Untuk tugas yang pertama, yaitu menata kamar tidur kalian. Nah, kemudian silahkan setelah rapi, kamar kalian difoto, dan kemudian nanti silahkan kirimkan hasilnya. Yang kedua, tugasnya adalah membuat kalimat untuk membandingkan dua benda. Nah, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan esok pagi kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.